wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hai semua, perkenalkan kami dari Manajemen Rantai Pasok Agribisnis kelas H1 dan kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mencoba membahas tentang tahapan dalam rantai pasok agribisnis. Kelompok 3 sendiri anggotanya ada Risanti Gita Pratiwi, kemudian ada saya Ragil Firdaus, ada Erna Dwi Saputri, Claudia Yohana P, Rona Sabrina, dan yang terakhir ada Nurafia Delpiana. Kami di sini akan mencoba membahas tentang tahapan-tahapan dalam rantai pasok agribisnis, khususnya di usaha tani jeruk pamelo di Desa Padang Lampe, Kecamatan Maarang, Kabupaten Pangkep. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya rantai pasok agribisnis adalah keterkaitan antara aliran material atau jasa, aliran uang, dan aliran informasi, mulai dari pemasok, produsen, distributor, gudang, pengecer, sampai ke pelanggan akhir atau konsumen. Nah, sedangkan usaha tani jeruk pamelo di Desa Padang Lampe, Kecamatan Maarang, Kabupaten Pangkep, dapat diketahui jumlah petani yaitu 47 orang memiliki luas lahan sebesar 37,91 hektar dengan populasi pohon yang ditanam yaitu 5.816 dengan produksi buahnya sebesar 5.086.420 buah. Kemudian jumlah petani satu orang memiliki luas lahan 0,80 hektar dengan populasi pohon 123 dan produksi buahnya mencapai 12.477 buah. Kemudian satu petani memiliki luas lahan 1 hektar dengan populasi pohonnya 153 pohon dengan produksi buahnya mencapai 15.596 buah. Kemudian satu petani tidak memiliki luas lahan dan hanya menanam atau memiliki satu pohon jeruk pamelo dengan produksi buahnya mencapai 101 buah produksi. Baik, jadi kegiatan pertama dalam usaha tani yakni penyediaan input produksi. Jadi untuk inputnya dapat berupa lahan, bibit, pupuk, dan lain sebagainya. Nah, input-input ini dapat diperoleh dari lembaga penyedia saprodi yang tersedia di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua yakni penanaman. Jadi untuk penanaman ini menggunakan input produksi, kemudian dilakukan budidaya agar memperoleh hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini dapat berupa pengendalian OPT, penyemaian, dan lain-lain agar nantinya budidaya komoditas yang kita lakukan ini tidak terserang dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat atau tahapan yang terakhir dalam usaha tani yakni pemanenan. Nah, pemanenan di sini merupakan kegiatan akhir di mana memetik maupun mengambil komoditas yang kita usahakan kemudian didistribusikan ke lembaga selanjutnya di dalam rantai pasok. Adalah distribusi, di mana distribusi merupakan kegiatan penyaluran baik itu produk, informasi maupun nilai atau keuangan dalam rantai pasok dari satu lembaga ke lembaga yang lainnya. Nah, distribusi ini erat kaitannya dengan rantai pasok karena di dalam rantai pasok di sini ada penyaluran berupa barang atau produk, kemudian informasi dan keuangan antar lembaga yang terlibat dalam rantai pasok. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang transportasi. Tadi sudah diketahui bahwasanya distribusi merupakan suatu penyaluran dan ketika distribusi itu membutuhkan suatu alat atau dikatakan sebagai transportasi. Nah, transportasi memiliki peranan dalam menggerakkan produk di antara tahapan-tahapan dalam supply chain. Jadi, semakin cepat transportasi maka akan semakin responsif. Namun catatannya adalah semakin cepat maka tingkat efisiensinya semakin berkurang. Kemudian terdapat 4 komponen dalam menentukan transportasi, yaitu yang pertama moda transportasi. Transportasi apa yang akan digunakan, baik transportasi darat, transportasi laut maupun transportasi udara. Yang kedua adalah rute dan juga jaringan. Rute, sejauh mana rute yang akan ditempuh dalam menyalurkan produk tersebut. Dan juga yang ketiga adalah in-house atau outsource,
dikerjakan sendiri atau dikerjakan oleh orang lain atau pihak lainnya. Dan yang keempat adalah overall rate atau tingkat efisiensi maupun tingkat responsif dari penerapan transportasi tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pengolahan, di mana saya sendiri akan menjelaskan pengertian pengolahan secara umum terlebih dahulu. Pengolahan merupakan sebuah proses perubahan dari barang mentah menjadi barang jadi ataupun setengah jadi. Pengolahan tersebut memiliki tahap yang berbeda-beda tergantung pada produk yang akan dihasilkan. Tahap selanjutnya atau tahap terakhir dalam tahapan rantai pasok agribisnis yaitu adalah penyimpanan. Suatu komoditas yang telah dipanen tentunya tidak dapat langsung didistribusikan, melainkan harus melalui proses penyimpanan di gudang terlebih dahulu. Gudang merupakan tempat penyimpanan barang atau bahan baku, baik berupa barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi. Pada gudang penyimpanan terdapat pencatatan yang jelas mulai dari pemasukan barang, pengambilan barang, hingga kemungkinan adanya pengembalian barang. Lalu di sini ada fungsi gudang, di mana fungsi gudang selain untuk tempat penyimpanan juga dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu gudang sebagai terminal konsolidasi, di mana gudang digunakan untuk mengumpulkan barang dari sejumlah lokasi asal untuk didistribusikan ke lokasi tujuan. Dengan menggunakan gudang sebagai terminal konsolidasi ini, maka dapat mengefisiensikan biaya pengiriman. Yang kedua yaitu gudang sebagai pusat distribusi, yaitu tempat penyimpanan barang sementara waktu dari suatu lokasi untuk dikirimkan ke beberapa lokasi yang telah ditentukan. Keberadaan gudang ini meminimalkan biaya pengiriman jika dibandingkan dengan melakukan pengiriman langsung dari lokasi asal ke lokasi tujuan. Yang ketiga yaitu gudang sebagai tempat break bulk operation, yaitu untuk memecah produk yang akan dikirimkan dalam jumlah besar menjadi beberapa bagian dengan jumlah yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk efisiensi biaya pengiriman. Dan yang keempat yaitu gudang sebagai tempat cross dock operation, yaitu tempat untuk menerima barang dari lokasi asal dan pengiriman barang ke lokasi tujuan. Adanya cross dock operation ini sangat berguna untuk beberapa situasi, misalnya sayur yang bersifat mudah busuk. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tahapan rantai pasok agribisnis usaha tani. Di sini saya akan memberikan contoh terkait tahapan rantai pasok agribisnis usaha tani, yaitu pada komoditas jeruk pamelo. Komoditas jeruk pamelo berada di Desa Padang Lambe, Kabupaten Penangkep, Sulawesi. Nah, komoditas jeruk ini menerapkan rantai pasok agribisnis dalam usahanya, mulai dari kegiatan hulu sampai kegiatan hilir. Nah, tujuan dari penerapan rantai pasok agribisnis ini yaitu untuk mengoptimalkan distribusi jeruk pamelo mulai dari produsen hingga ke konsumen akhir. Rantai pasok yang ada di komoditas jeruk pamelo, kegiatan yang pertama dilakukan yaitu terkait usaha tani. Nah, usaha tani rantai pasok ini mencakup beberapa langkah, yaitu yang pertama penyediaan produksi, kemudian penanaman jeruk pamelo, yang ketiga ada pemeliharaan, dan yang keempat yaitu pemanenan jeruk pamelo. Tahapan usaha tani jeruk pamelo, yaitu yang pertama ada penyedia input dan sarana produksi. Untuk input dan sarana produksi yang dibutuhkan dalam usaha tani jeruk pamelo ini ada pupuk, pestisida, dan juga tenaga kerja. Nah, untuk tenaga kerja sendiri ini berasal dari petani jeruk pamelo di Desa Padang Lambe. Sedangkan untuk pupuk dan pestisida ini berasal dari penyedia sarana produksi di sekitar Desa Padang Lambe. Selanjutnya yaitu ada penanaman. Nah, untuk penanaman jeruk pamelo ini ditanam dengan kondisi iklim tropis dengan suhu udara berkisar 25-30 derajat Celcius dengan kelembapan udara yaitu 50-85% dan pH tanah yang digunakan yaitu 5-6. Tanaman jeruk pamelo ini berbuah ketika pohon jeruk pamelo ini berusia 4 tahun dengan produktivitas awal masa panen yaitu 100 buah per produksi. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaan pada usaha tani jeruk pamelo ini ada beberapa langkah. Yaitu langkah yang pertama yaitu penyiangan gulma. Nah, untuk penyiangan gulma pada pohon jeruk pamelo ini dilakukan 3-4 kali setahun dengan penyemprotan herbisida atau pestisida. Yang kedua ada pemangkasan
pemangkasan pada pohon jeruk pamelo. Nah, untuk pemangkasan ini dilakukan dengan memotong tunas, air, kemudian dan juga ranting pohon. Nah, itu dilakukan ketika musim hujan dan juga setelah panen. Kemudian tahap yang ketiga yaitu ada pemupukan, dilakukan 2 kali setahun dengan melakukan pemberian pupuk organik dan pupuk anorganik. Kemudian yang keempat ada penyiraman. Nah, untuk penyiraman ini dilakukan 2-3 kali seminggu dengan dilakukan menggunakan alat selang kecil atau alat penyiram. Kemudian langkah yang kelima ada pembubunan, yaitu pembubunan pada pohon jeruk pamelo dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian langkah yang keenam ada pengendalian OTP, yaitu dilakukan 1-2 kali dalam setahun dengan pemberian herbisida dan juga insektisida. Kemudian tahapan yang ketujuh yaitu ada penjaringan buah. Nah, untuk penjaringan buah ini dengan cara memotong pucuk cabang pohon pamelo yang telah rusak. Dan yang terakhir yaitu ada pemanenan. Nah, untuk pemanenan jeruk pamelo ini dilakukan langsung oleh pedagang pengumpul. Pemanenan dilakukan setelah jeruk pamelo berumur 8 bulan atau pada masa atau matang. Kemudian panen menggunakan gala bambu. Buah hasil panen diangkut menggunakan gerobak langsung, kemudian diangkut menggunakan mobil pick up menuju penyimpanan sebelum dilakukan pemasaran pada jeruk pamelo. Nah, selanjutnya terkait dengan transportasi di dalam rantai pasok usaha tani jeruk pamelo. Untuk petani sendiri masih terbatas mengenai penyediaan transportasi dalam pengangkutan jeruk pamelo, sehingga mereka bergantung kepada pengecer ataupun pedagang pengumpul dengan sistem tebasan yang menyediakan transportasi untuk pengangkutan jeruk pamelo sendiri. Nah, untuk alat transportasinya seperti yang tertera ke dalam layar, yaitu transportasi darat. Nah, ini disesuaikan juga dengan komponen keputusan dalam mengambil transportasi. Yang pertama ada moda transportasi yang dipilih yaitu transportasi darat karena dirasa sudah efektif dan efisien. Yang kedua terkait dengan rute yang diambil pun itu sesuai dengan transportasi darat. Kemudian ada sumber transportasi atau in-house atau outsource. Nah, untuk sumber transportasi sendiri itu adalah in-house atau milik dari pedagang pengecer ataupun pedagang pengumpul. Kemudian untuk overall trade itu lebih kepada efisiensi biaya produksi. Pengolahan jeruk pamelo ini memiliki 3 produk barang jadi, yaitu yang pertama ada sari buah, yang kedua ada dodol, yang ketiga ada selai. Dan kelompok kami akan lebih terfokuskan terhadap pengolahan sari buah jeruk pamelo dengan memiliki 9 tahapan. Yang pertama yaitu ada pemilihan tahap bahan baku, di mana bahan baku sendiri berasal dari usaha tani pemilik jeruk pamelo. Nah, kriteria dari jeruk pamelo ini yaitu berbentuk besar, sudah matang, dan juga dengan jenis jeruk pamelo merah. Untuk tahap yang kedua yaitu ada pencucian pertama. Nah, tempatkan baskom besar di bawah keran air, lalu cuci permukaan jeruk hingga bersih. Untuk yang tahap ketiga yaitu ada pengupasan pertama. Potong jeruk pamelo dengan memisahkan antara kulit luar dengan bulir jeruk pamelo dengan menggunakan pisau stainless. Nah, untuk tahap yang keempat yaitu ada pencucian yang kedua. Siapkan air bersih untuk mencuci bulir jeruk dan siapkan baskom untuk menyimpan bulir jeruk yang sudah bersih. Untuk tahap yang kelima yaitu ada pemerasan. Memeras bulir jeruk pamelo dengan memisahkan sedikit bulir yang tidak diperas untuk dijadikan produk sari buah. Nah, untuk tahap yang keenam yaitu ada pemasakan, di mana masak air perasan jeruk pamelo yang sudah diperas hingga mendidih, lalu campurkan gula serta juga air sesuai dengan takaran. Yang ketujuh yaitu ada pencampuran, di mana pencampuran ini mencampurkan bulir jeruk yang sudah dipisahkan tadi, yang sudah direbus dengan asam sitrat dan juga benzoat secara sesuai dengan takarannya. Untuk tahap yang ke-8 yaitu ada pendinginan dan pensterilan, yaitu sari buah didinginkan hingga benar-benar dingin dan disterilkan botol kemasan sebelum digunakan. Untuk tahap yang terakhir yaitu ada pengemasan. Nah, kemas buah sari yang sudah dimasak lalu masukkan ke dalam botol plastik yang sudah disterilkan.
Baik, untuk selanjutnya terkait distribusi di usaha tani jeruk pamelo. Untuk distribusi di usaha tani jeruk pamelo secara umum terjadi di seluruh rantai pasok usaha tani jeruk pamelo. Nah, distribusinya terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada distribusi logistik ke dalam dan yang kedua distribusi logistik keluar. Untuk distribusi logistik ke dalam berkaitan dengan distribusi dari penyediaan input didistribusikan kepada usaha tani, kemudian hasil usaha tani didistribusikan kepada pengolahan dan hingga ke agen-agen distribusi yang akan mendistribusikan produk. Kemudian untuk distribusi keluar ini berkaitan dengan distribusi produk siap konsumsi untuk konsumen. Selanjutnya merupakan contoh studi kasus penyimpanan jeruk pamelo. Jadi, buah yang telah dipanen akan diangkut menggunakan gerobak dan langsung diangkut ke mobil pick up menuju tempat penyimpanan sementara sebelum dipasarkan. Luas bangunan gudang yaitu berkisar 0 sampai 0,5 hektar, di mana gudang ini digunakan oleh pedagang antar daerah sebagai penyimpanan sementara jeruk pamelo di lahan usaha tani petani sebelum didistribusikan ke pedagang yang ada di luar pulau. Selanjutnya yaitu penyimpanan jeruk pamelo dilakukan di suhu ruangan dingin untuk mengurangi aktivitas respirasi dan metabolisme, pelunakan, kehilangan air, dan pelayuan yang dapat diakibatkan oleh aktivitas mikroba. Jeruk yang disimpan hendaknya bebas dari lecet kulit, memar, busuk, dan kerusakan lainnya. Suhu optimum untuk penyimpanan buah jeruk adalah 5-10 derajat Celcius. Jika suhu terlalu rendah, maka dapat menyebabkan kerusakan. Jika kelembaban rendah, akan terjadi kelayuan, dan jika kelembaban terlalu tinggi, maka dapat merangsang proses pembusukan. Oleh karena itu, suhu ruang sangat perlu dijaga untuk kestabilannya. Selanjutnya yaitu prinsip dari pelakuan penyimpanan, yaitu mengendalikan laju respirasi dan transpirasi, mengendalikan atau mencegah penyakit dan perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki oleh konsumen. Penyimpanan jeruk pamelo ini bertujuan untuk menampung hasil panen yang melimpah, menyediakan buah jeruk pamelo sepanjang tahun, membantu pengaturan distribusi dan pemasaran, serta mempertahankan kualitas jeruk yang disimpan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pemaparan kelompok kami yaitu tahapan rantai pasok pada komoditas jeruk pamelo di Desa Padang Lambe, Kabupaten Penangkep, Sulawesi dimulai dari beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu usaha tani yang terdiri dari penyediaan input, penanaman jeruk pamelo, pemeliharaan, dan pemanenan. Tahap yang kedua yaitu distribusi logistik ke dalam dan keluar. Tahapan yang ketiga yaitu transportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tahapan yang keempat yaitu pengolahan jeruk pamelo, dimulai dari pemilihan bahan baku, pencucian, pengupasan, pemerasan, dan yang terakhir pemasakan. Dan tahapan yang kelima yaitu ada penyimpanan, di mana penyimpanan jeruk pamelo ini dilakukan di ruangan dingin. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami terkait tahapan-tahapan rantai pasok agribisnis dan pemaparan terkait studi kasus komoditas jeruk pamelo. Nah, bagi teman-teman jangan lupa like sebanyak-banyaknya dan berikan komentar positif kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.